Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fatmauhu wa huwa yamsahu dama an wajhi yaqulu Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud kunyahnya, beliau memiliki anak laki-laki yang paling besar namanya Abdurrahman, makanya dipanggil Abi Abdurrahman, Abi Abdurrahman ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil, ibnu Ghafil, ibnu Habibil Hadzali. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habibil Hadzali. Itu. Beliau ini masuk Islamnya termasuk kelompok sahabat yang lama. Ketika beliau ketika Nabi masih di kota Mekah. Ketika Nabi masih di kota Mekah. Gitu. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa huwa yar'a ghanaman. Beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu Nabi melewati tengah mengembala kambing. Kambing bukan milik beliau. Kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi beliau ini bekerjanya itu sebagai tukang pembawa kambing orang untuk digembalakan. Jadi orang yang memang pekerjaannya menggembalakan. Makanya tidak ada yang namanya ngambil uang riba karena terpaksa. Bukan terpaksa itu, hawa nafsu. Tidak ada kerjaan, Beb, bagaimana tidak bisa? Tukang laden. Tidak bisa, becak. Tidak bisa, banyak. Ini sahabat sekali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kerjaannya tukang kambing, milik siapa? Milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu. Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Ini. Uqbah bin Abi Mu'aid ini termasuk pembesar kafir. Pembesar kafir Quraisy. Yang pernah meletakkan kotoran, dari onta kecil yang dilahirkan. Jadi onta kecil dilahirkan, ketika melahirkan kotoran itu kotoran
diletakkan di jalan yang biasa dilewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Oh, kejam ini. Dia matinya itu dalam peperangan. Mati dalam peperangan apa? Badar. Dalam perang Badar. Yang bunuh Uqbah bin Abi Mu'aid ini sahabat Asim bin Thabit. Sahabat Asim bin Thabit. Itu. Pekerjaannya dia berdagang. Teman dekatnya, tepak wis. Teman dekatnya, teman karibnya Umayyah bin Khalaf. A'udzubillah. Teman dekatnya Umayyah bin Khalaf. Itu. Loh, dulunya, naudzubillah ya, dulunya Uqbah bin Mu'aid ini adalah orang yang duduk bersama Nabi. Duduk bersama Nabi. Ketika Nabi di Mekah, wala yu'zi, tidak pernah ganggu Nabi. Tidak pernah ganggu Nabi. Dan dulunya dia ini wakana rojulan halim, seseorang bijaksana dulunya. Tuh. Sebabnya itu suatu saat ini Uqbah bin Abi Mu'aid itu membuat satu walimah. Ketika itu dia manggil orang-orang Quraisy, diundang orang-orang Quraisy. Faham? Ngundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, bagaimana ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aba ayyatiyahu illa ayyaslam. Udah mau datang Nabi. Tapi Nabi tidak mau datang sampai dia masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, ta'al. Anda mau datang. Tapi tidak masuk Islam, tidak. Faham ini? Gara-gara itu Uqbah mangkel. Paham ini? Paham ini? Mangkel, ya itu sebabnya. Mama. Jadi ini ketegasan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini beliau melihat mukjizatnya Nabi. Melihat mukjizat Nabi fa'aslama. Langsung ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Ya. Di sini kita tidak boleh membedakan di antara para sahabat. Mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang adil dari semua sahabat yang ada. Bahkan tanpa menyepelekan wali min auliyaillah, sebesar apapun kedudukan wali min auliyaillah, jika dibandingkan paling kecilnya sahabat, wali yang bukan sahabat terkalahkan kedudukannya dengan sahabat. Kenapa? Kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman di antara itu, di antara yang mulia ini ada yang paling mulia. Siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar, Khulafaur Rasyidun. Kemudian 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan sorga. Ente bisa ngelihat sekarang ya. Semoga dijaga hati, jangan kurang ajar sama sahabat. Perhatikan di sini. Fa'arahu mu'jizatan fa'aslama. Maka ini Abdullah bin Mas'ud melihat
satu mukjizat yang dimiliki baginda Rasul. Fa aslama, masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar tanpa ngelihat. Ya. Sayyidina Ali beriman, ya, karena lingkupnya memang bersama Nabi. Sayyidina Abu Bakar dekat sama Nabi, temannya Nabi, melihat perangainya Nabi. Ketika zaman itu banyak nyembah berhala, Nabi itu kalau ngelewati depan berhala sebelum dia ngajarin Nabi, menoleh gini, tidak mau ngelihat kepada berhala ini. Ini dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Oh, ini bukan orang main-main ini. Ini bener temanku, cuma bukan orang main-main ini. Nah, ini kelihatan Siti Khadijah. Karena apa? Karena ngelihat kejujuran Nabi. Pokok utamanya masuk Islam kenapa? Jujur. Setelah cerita ya memang ada awan yang menaungi ini, tapi yang paling besar atau membawa banyak keuntungan dari Syam, dari perjalanan untuk berdagangnya Nabi, tapi bukan itu yang membuat Siti Khadijah masuk Islam. Kenapa? Karena ngelihat kejujuran Nabi. Timbul perasaan melalui jalan mahabbah, cinta, sampai jadi istrinya, sampai jadi beriman. Sayyidina Ali dalam lingkupnya Nabi, hidup dalam lingkupnya Nabi, mulai kecil bersama Nabi. Paham ini? Ente lihat, ente ambil kesimpulan di sini. Semenjak orang itu mau dekat dengan orang-orang pilihannya Allah, maka jangan khawatir, dia akan terselamatkan. Bagaimanapun keadaan. Ayo, ente katakan sekarang, ini sekarang zaman ini, Beb, sekarang zaman jahiliyah. Dulu terkenal zaman jahiliyah loh. Ya, sekarang jahiliyah sudah. Jahiliyah modern lah sekarang. Kalaupun kita tarik misalnya, oh tidak ada bedanya sama dahulu, tayyib. Berarti kalau kita ingin selamat, bareng bersama orang soleh. Berusaha meniru kepada orang soleh. Selesai. Itu yang terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar. Laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Itu yang terjadi dengan Siti Khadijah, perempuan pertama yang masuk Islam. Itu yang terjadi dengan Sayyidina Ali, pemuda yang pertama kali masuk Islam. Satu titik yang sama. Apa itu? Dekat sama orang soleh. Dekat sama Nabi kan, Beb? Lah iya. Lah sekarang orang soleh warisannya Nabi kan, pewaris-pewarisnya Nabi. Inti kalau ngelihat dia akan ingat sama Nabi, itu orang soleh namanya. Orang soleh, orang yang membaikkan hubungannya dengan Allah, membaikkan hubungannya dengan manusia. Kalau Habib Ali Habsyi mengatakan, kalau ente lihat, ente akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang soleh. Kepingin selamat, tengah kehancuran umat, pemikiran sak macemnya, ini itu dan sebagainya, dekat sama orang soleh, titik. Tanpa mujizat, langsung bisa kelihatan. Langsung hati ini condong pasti. Nah, kita tidak menyepelekan ya. Cuma di sini memang itulah kenapa di antara para sahabat itu ada yang paling mulia di antara yang mulia. Ingat, paling mulia bukan yang biasa, paling mulia di antara yang mulia. Paham ini? Sahabatul akhyar, kumpul sama orang soleh. Dan ini yang menjadikan takut Habib Ali Habsyi kan? Ketika seseorang mulai kumpul dengan orang yang memiliki akhlak bertentangan. Orang soleh kalau ba'dal maghrib baca Quran, baca rotib, mempelajari ilmunya Rasulullah. Tapi ini buka TV, duduk, rokokan, dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya kumpul sama ini. Ini yang buat bahayanya orang itu kan Habib Ali Habsyi seperti itu. Yang aku takutkan seperti itu ketika engkau berkumpul sama orang yang bertentangan akhlaknya. Katut. Bisa ikut kok. Paham ini? Nah, sudah masuk Islam. Bahkan beliau ini yang ikut hijrah ke Habasyah. Ke Ethiopia. Ya kan?
Sampai rajanya apa? Masuk Islam. Iya benar. Pertama kali sholat gaib yang dilaksanakan Nabi yaitu ketika apa? Matinya Raja Ethiopia Najasyi ketika meninggal masuk Islam. Agamanya dulu apa? Nasoro. Bukan mau berarti itu sahabat berangkat ke Ethiopia itu kan minta bantuan sama orang Nasoro. Loh ya apa? Ente belum baca sejarah. Belum lulus sekolah, ente ngomong dulu. Ini jadinya. Masuk Islam. Makanya sholat gaib pertama kali itu dilaksanakan ketika wafatnya Raja Ethiopia Najasyi yang berdialog dengan siapa? Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang beliau gugur ketika pertempuran apa? Mu'tah. Kok Uhud? Kalau Uhud Sayyidina Hamzah. Ketika perang Mu'tah yang terputus semuanya di depan sini ada 80 dari tusukan tombak, panah, sayatan pedang, bukan belakang loh, depan, dihadapin ini. Sayyidina Ja'far. Dan Sayyidina Ja'far ini dicintai betul sama Nabi. Sampai pernah ketika lama tidak ketemu sama Nabi dalam diutus sama Nabi, ketika datang pertama kali Nabi nyambut, kemudian Sayyidina Ja'far At-Thayyar ini seperti Yargus, kayak nari gitu depannya Nabi. Nabi tertawa. Ya ini dalilnya samar. Iya, kan gitu. Dalilnya. Iya, Nabi senang itu. Jadi samar kok dalili. Samar kok dalili omane sembayang. Kok sih ragu ini? Paham ini? Itu mahaja ila Habasyah tsumma il Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Allah. Beliau wa syahida Badron, ikut perang Badar. Oh, Nabi saking cintanya, saking senengnya, saking bahagianya, setelah perang Badar, kan Nabi kan doa, ya Allah, kalau dalam perang ini kita orang kalah, maka Islam tidak akan pernah dikenal. Maka tidak ada orang lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Maka ini, maka itu. Allah digitukan. Kecintaannya Habibullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Turun malaikat dibantu mendapatkan kemenangan. Nabi bahagia, Nabi senang mendapatkan kemenangan perang Uhud. Perang apa? Perang Badar. Sampai setelah itu katakan apa Nabi? Hei sahabat, laksanakan apa-apa yang kau inginkan. Karena sekarang ini Allah sudah ngampuni kamu semuanya. Yo opo ini. Nabi mengucapkan seperti itu karena apa? Karena tahu kualitas sahabat. Maksudnya ya opo? Maksudnya gini. Le omongan itu datang ke ente semuanya, ke kita orang. Kira-kira sebagai sopo enggak? Makanya tidak ada seperti itu untuk kita. Itu bukan berarti sahabat, walhamdulillah wes. Alhamdulillah. Nah, Nabi menyatakan seperti itu, tahu kualitasnya. Sama lah, seperti anak misalnya, anak tahu, oh fulan ini sering hadir majelis anak kok. Dan anak suruh pun dia akan datang. Anak katakan sama dia, Syuf ya, ente kalau emang ada kepentingan, jangan hadir majelis, tidak masalah. Karena anak tahu, dia tidak mungkin tidak hadir, pasti hadir. Kalau anak katakan sama ini, nah itu, sampingmu yuk. Nah, lek ngomong iku ya apa kira-kira? Kon lek ndak hadir ndak popo ya. Ndak tak apa-apa no. Teko ndak kira-kira? Ya ndak. Ya benar. Itu akal-akalannya. Itu rasionya itu seperti itu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena Nabi tahu kualitasnya. Ini juga apa? Mengangkat derajat sahabat. Karena mereka sahabat itu ibadah bukan kewajiban. Ibadah sudah kebutuhan. Kebutuhan. Kita tidak makan sakit mah. Kita tidak makan kena asam lambung. Sahabat itu tidak ibadah sakit. Itu loh.
Makanya dikatakan roh kita ini ya, sebagaimana butuh makan dohir kita dengan makanan, roh juga butuh makan. Apa itu? Quran. Apa itu? Wirid. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Itu makanannya roh. Kalau sudah sering kena asupan seperti itu, apapun yang terjadi atas jasad kita tidak akan menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sakit panas sampai dikasih selimut tumpuk 4. Dikasih selimut tumpuk 4. Ketika dikasih selimut tumpuk 4 gini, dilihat di tumpuk yang paling atas, panasnya tembus. Tapi datang waktu beliau untuk qiyamul lail, untuk ibadah kepada Allah, disingkap kok. Hei nafsu, jangan pernah menghalangi aku untuk ibadah sama Allah. Disingkap sholat. Kenapa? Ini roh yang sudah butuh ibadah, butuh makanannya. Itu. Apalagi sahabat, jangan diomong, apalagi sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa syahida badran, dan beliau juga apa? Wa bai'at ridwan, apa? Sumpah setia ketika untuk menyampaikan sumpah setia kepada Allah dan Rasul. Wal masyahida kullaha, semuanya kejadian-kejadian penting dalam Islam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut semuanya. Bahkan pada zaman kiblatnya berubah. Ya. Wa shalla lil qiblatain, pada zaman itu, ya kan gitu. Dulu kan kiblat kemana? Masjidil Aqsa. Sampai dirubah kiblat ke Ka'bah, ke Mekah, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Qad naro, bukan apa? Qad sa'ala. Bukan Nabi ini minta sama Allah. Cuma ngeliat sama Nabi. Ini sepertinya, Allah maha tahu lah ya. Allah maha tahu. Allah mau tahu apa yang diinginkan Nabi. Cuma ini dibahasakan sama Allah supaya kita ngerti bagaimana cintanya Allah kepada Nabi. Sebelum Nabi berbicara, sebelum Nabi meminta, keinginan tertek di hati, itu sudah dikasih sama Allah. Berubah kok. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Yang kamu apa? Seneng. Yang kamu ridho. Soal gini. Allah mengatakan apa? Hei Nabi Muhammad, aku Allah tahu. Kamu ingin ke kiblat kan? Meskipun kamu belum munajat kepadaku kan? Aku ngelihat dari kamu, aku kelihatan. Langsung dirubah kok sama Allah. Makanya pantas satu ulama itu pernah ngarang satu kitab. Ada satu kitab, intisarinya itu gini kitabnya, judulnya. Sholawat untuk apapun. Judul kitabnya itu kalau di bahasa Indonesia kan, sholawat untuk apapun. Loh, untuk apapun apa? Untuk apa ini? Ini minta apa? Mau zuat, sholawat. Mau ingin selamat, mau enggak kena penyakit, sholawat. Mau urusan lancar, sholawat. Mau ini, sholawat untuk apapun. Kenapa kok bisa? Ini kok kayak lebel ya? Bukan lebel, lihat kejadian itu. Lihat kejadian itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Nah, qiblatain ya. Ya, nanti semoga diberikan kesempatan oleh Allah bisa haji atau umroh. Di qiblatain itu ya, nanti ada di atas itu satu lobang. Lobang itu sebetulnya tanda tempat Nabi sholat. Jadi seolah-olah di tempat itu ada lobangnya gitu, di atas itu. Seolah-olah seperti bangunan yang ditempel, bukan itu. Itu lobang, ke bawahnya pas tempat sholatnya Nabi itu di sana. Ayo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, lan ya, yukrimu. Nabi memuliakannya. Wa yutni. Nabi selalu apa? Memerintahkan, sini, dekat.
Nabi selalu merintahkan untuk sahabat Abdullah bin Mas'ud mendekat. Wa yudni wala yuhjibuh, dan tidak menginginkan ada orang yang menghalangi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Allah, kalau sudah Nabi yang kayak gini terus ya Allah, Nabi loh ini. Ada tendensi la hasya wa kallah. Tidak ada tendensi sama sekali. Ada sesuatu yang diharapkan oleh Nabi, ada sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Makanya kita kalau memiliki seorang guru, kita tidak hadir di majelis, kita ditanyakan, bukan kita ini dibenci lah. Justru karena kita dicintai, kenapa yang tidak hadir? Kenapa itu kok gini? Kenapa itu kok gitu? Ini aja nih. Paham ini? Wa kana masyhuran baina sahabah. Ini keutamaan sudah dikenal di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikenal itu? Bi annahu sahibu sirri Rasulillah. Dia ini mengerti makna yang tersimpan dalam hati mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wasiwakihi, enggak apa? Siwaknya Nabi dibawa. Wa na'lai, bawa sandalnya Nabi. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada sandalnya guru kita orang, jangan sampai terinjak. Dijaga. Dan itu, wah ini terlalu mengkultuskan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu, kalau bawa sandalnya Nabi, diletakkan di dadanya gini. Kok nggak kitab loh. Nah, kalau bawa sandalnya Nabi. Bawa siwaknya Nabi, bawa sandalnya Nabi. Ya, radhiyallahu taala anhum. Nah iki ndak sandale gurune dicolong. Ya kualat kon. Ya, sandale gurune dicolong. Ngopek berkah, Bib. Wa tahurihi fis safar. Jadi kalau Nabi butuh bersuci, mau wudu, mau bersuci, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang bawakan ketika berpergian. Oh, nikmat sekali ya. Langsung. Dan beliau juga apa? Wa basyarahu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi yang memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk masuk surganya Allah. Langsung. Khidmah sama Nabi, membaktikan dirinya kepada Nabi, bukan cuma syariatnya, tapi yang dohir. Ya turno. Ya. Lihat ini ya. Raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin. Aku ridho untuk umatku seperti keridhoannya Abdullah bin Mas'ud. Wa sakhittu laha ma sakhitolaha ibn ummi abdin. Saya dikatakan apa? Wa kana, dan aku tidak senang juga. Aku murka kepada yang membuat murka. Ini kan Siti Fatimah juga seperti itu. Iya, apa? Fatimatun bad'atu minni yasurruni mayasurruha wa yubghiduni mayubghiduha. Ya. Siti Fatimah itu merupakan bagian dagingku, katanya Nabi. Membuat bahagia aku yang membuat bahagia Siti Fatimah, membuat sedih aku yang membuat sedih Siti Fatimah. Kira-kira kalau ada keturunan Siti Fatimah disiksa, dianiaya, Siti Fatimah seneng apa enggak? Kira-kira kalau ada yang selain Sayyid menikah dengan keturunan Siti Fatimah perempuan, Siti Fatimah ridho apa enggak? Siti Fatimah seneng apa enggak? Itu pertanyaan itu. Tidak tahu. Paham ini? Wa kana yushbihu bi Rasulillah. Yang menyerupai dari apa? Wasammati, apa? Gayanya. Mungkin apa ya?
Dari segi pakaiannya, atau cara duduknya, atau apanya, nyerupai teman Nabi. Ya, macam-macam imamah kan macam-macam. Ada imamah gini, ada imamah gitu, tidak ada masalah tuh. Jangan kan gunakan imamah pun, gunakan kopiah diniatkan imamah jadi imamah, kan gitu. Terus kenapa kok kita orang imamahnya tumpuk-tumpuk? Ya guru kita seperti ini. Guru kita kepada siapa? Guru kita niru kepada itu. Itu niru kepada ini kepada itu. Terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Jadi niru sama orang soleh, jangankan akhlaknya, jangankan perilakunya, cara bicaranya, pakaiannya aja nyelamatkan. Pakaiannya nyelamatkan. Kok ininya pakaian nih? Ente pakai kopiah putih gini, berapa kali dipanggil Abah? Iya Bah, iya Ji, kan gitu. Ya semoga berangkat haji. Kan belum. Kenapa dipanggil seperti itu? Kopiane koyok kopiane wong haji. Apalagi niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba ente nggak ikut topi ini, hatta ente beli topinya mahal beb 1,5 juta. Ndak ono, ayo Ci, ndak ono. Paling jelek mas, ayo mas. Ayo Bah. Ayo Sofyan nyupiri aku balik-balik kan ya. Ya kan? Ayo Bah. Ayo Ci, kan ya. Ya kan saya durung kan, durung ngaji, durung umroh, semoga berangkat insyaallah. Iya. Apalagi niru Nabi. Paham enggak? Masih sirahnya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.